Rumah tangga adalah arena ujian yang niscaya dihadapi oleh suami dan istri. Ujian bisa berupa kesulitan ekonomi, perselisihan, atau tantangan lain yang menguji kesabaran dan iman. Istri yang taat kepada suaminya dan ridho suaminya terhadapnya akan dijanjikan surganya. Cinta pasangan suami istri yang tulus dan didasari oleh niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadi modal berharga untuk meraih surganya. Ketika pasangan suami istri saling mencintai dengan sepenuh hati dan tanpa noda, cinta mereka menjadi bentuk ibadah yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan dan kesejukan akan muncul ketika melihat orang yang kita cintai, keduanya larut dalam suasana keimanan. Karena mencintai bukan semata memenuhi segala yang diminta, namun berusaha membawanya agar bisa sampai ke surga. Pemirsa, siang hari ini, mari kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam tema Pasanganku, Ujian dan Jalan Surgaku. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah. Senang sekali pemirsa Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda yang kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jib Baitul Ham, Jalan Raya Gelam, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Pemirsa, ketika kita berbicara masalah jodoh, pasangan, kemudian juga keluarga, rasanya tidak akan ada habisnya. Di sana ada suka dan juga duka, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa dikatakan bahwa ibadah terpanjang, ibadah sepanjang masa adalah berkeluarga atau menikah. Nah pemirsa, bahasan yang menarik ini pemirsa akan kami angkat dalam judul yaitu Pasanganku, Ujian dan Jalan Surgaku. Bersama guru-guru kita yang sudah bersama jamaah, ada Ustadz Riza Muhammad dan juga Ustadz Muhammad Nuruddin yang akan membahas tema yang menarik ini. Nah langsung saja pemirsa, kita akan simak tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala syukur Riza Muhammad panjatkan kepada Allah. Di siang yang berbahagia ini saya dipertemukan berjumpa dengan hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Semoga ridhonya Allah hadir dalam kehidupan Anda. Semoga rumah tangganya bahagia. Semoga suaminya setia. Dan semoga uang belanjanya ditambah. Amin ya Rabbal. Ada sebuah rizki yang ini adalah nikmat terbesar dan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah hadirkan untuk hidup kita. Rezeki itu harus disyukuri dan rezeki itu bernama pasangan. Apa Bu? Pasangan. Bersyukurlah suami yang telah diberikan jodoh istri dalam hidupnya. Bersyukurlah istri yang telah dihadirkan suami dalam hidupnya. Sebab pasanganmu adalah anugerah terindah yang rezekinya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ibu, pasanganku, ujian dan surgaku. Dalam kehidupan rumah tangga yang harus kita sadari, pasangan Anda itu rezeki Pak. Rezeki yang nikmatnya luar biasa. Bapak boleh buka surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun.
Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah hadirkan, Allah berikan pasanganmu dari jenismu sendiri. Ayat ini menggambarkan pasangan itu rezeki, Bu. Syukuri. Pasangan itu nikmat, syukuri. Dengan adanya pasangan dalam kehidupan kita, litaskunu ilaiha, engkau akan merasakan ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddah, cinta yang semakin kuat, warahmah, dan kasih sayang yang luar biasa. Fungsi dari menikah adalah tenang. Fungsi punya pasangan adalah bahagia. Itu kenapa menikah selalu identik dengan rumah tangga. Menikah selalu identik dengan bahagia. Kalau menikah tidak bahagia, bukan rumah tangga namanya, tapi rumah duka. Tahu rumah duka? Menangis saja. Tahu rumah duka? Kecewa saja. Kalau menikah berakhir dengan kecewa, ngapain menikah? Ya nggak sih? Jamaah yang dimuliakan Allah, menikah itu rezeki, Pak. Pasangan itu rezeki. Coba Bapak buka surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum. Wa ankihul ayyama minkum. Menikahkanlah orang-orang yang masih sendiri. Min ibadikum wa imaikum. Di antara kalian, laki-laki dan perempuan. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Kalau kalian miskin, menikahlah. Sebab dengan menikah, orang akan dibuat menjadi kaya. Betul apa betul? Dulu waktu nikah ngontrak besti ya gak sih? Habis kontrak beli rumah besti ya gak sih? Belum punya mobil akhirnya beli mobil ya gak besti? Setelah menikah rezeki bertambah, betul. Ternyata menikah adalah rizki dengan bertambahnya harta. Tidak ada bujangan yang kaya. Tidak ada bujangan yang kaya. Justru menikah akan membuat pun potensi sumber rezeki menjadi besar dan luar biasa. Itu kenapa pasanganku adalah jalan surgaku. Karena dengan menikah terbuka pintu surga selebar-lebarnya. Halo? Halo? Tiap orang punya kebutuhan, ya gak sih? Kebutuhan rohani alias ibu bilang kebutuhan batin gue. Cie. Tiap orang butuh kehangatan dan kasih sayang, ya enggak? Kalau enggak punya pasangan, siapa yang ibu peluk? Guling. Kasihan deh lo. Belum ada pasangan ya? Nyari abis ini, jangan lama-lama. Ibu. Kebutuhan Anda terpenuhi, Pak. Syahwat Anda terjaga, Bapak. Dengan adanya pasangan, Anda bisa menyalurkan biologis Anda secara halal dan bahagia. Sedangkan kalau tidak menikah, salurannya kepada yang tidak halal atau haram, maka akan berdampak dimensi kerusakan di masyarakat. Ingat, selingkuh, penyakit masyarakat, penyakit menular, penyakit kelamin, itu disebabkan oleh hubungan yang tidak halal. Adanya pernikahan, maka insya Allah nikmat sehat akan kita raih. Ibu, tetapi menikah tidak seindah yang kita bayangkan. Halo? Kalau Syahrukan bilang, kenal Syahrukan? Tahu Syahrukan? Syahrukan bilang, Kabi kusi kabi gam na joda gongge gam kabi kusi. Apal dia. Ibu, ternyata selain jalan surga, menikah juga ujian, Bapak. Tidak ada pernikahan yang mulus-mulus saja, betul? Ada tipe istri pengkhianat. Ada tipe istri penggoda. Ada tipe istri penggosip. Ibu masuk yang mana? Enggak semuanya. Apakah istrimu bisa menjadi musuhmu? Ya. Apakah istrimu bisa menjadi ujianmu? Ya. Bapak buka surat
Bapak buka surat At-Taghabun, surat 64 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum fahdaruhum. Bisa jadi istrimu dan anak-anakmu akan menjadi musuh. Bukankah istri Nabi Nuh musuh untuk suaminya? Bukankah istri Nabi Lut musuh untuk suaminya? Ternyata istri juga bisa menjadi musuh untuk suaminya. Ternyata istri juga bisa menjadi penghancur keluarganya. Itu kenapa jalan surga dan ujian akan selalu datang dalam proses yang namanya rumah tangga. Ibu, kadang kita bertengkar gara-gara urusan apa ini? Jari. Jemaah, kadang bertengkar, perdebatan atau perbedaan yang ada di antara kita dengan suami. Ya enggak? Kadang bertengkar masalah keluarga. Kadang kita bertengkar gara-gara unsur dari luar. Perdebatan, perbedaan mesti mewarnai. Tapi ini tantangan. Sebab pasangan hidup kita adalah ujian plus jalan surga yang harus diselesaikan secara agama. Insya Allah rumah tangga yang berdasarkan Quran dan hadis akan bahagia. Itu kenapa? Jadikan rumah tangga ibadah yang bersumber kepada aturan Allah dan Rasulnya. Maka keluarga Anda akan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad. Seperti bagaimana apa yang disampaikan, siapa yang tidak ingin memiliki keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Riza tadi, ketika kita memiliki pasangan hidup, menemui jodoh kita adalah anugerah ataupun rezeki yang patut kita syukuri dan kita jaga. Bahkan bersama-sama menuju surganya. Lantas bagaimana? Ini juga merupakan ujian bagi kita ketika kita tak kunjung mendapatkan jodoh. Bagaimana sikap kita, bagaimana kita memandang fenomena seperti ini. Insya Allah selengkapnya disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Nuruddin. Di segmen berikut tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.